istrikan Bu Anti, ya bersyukurlah pada Allah. Tapi maaf ini saya sering ngomong gini di hanya Bu Anti ya, di banyak tempat saya sering ngomong gini. Kan mohon maaf ya, sebagian istri itu ada yang ketika suaminya meninggal, dia merasa suaminya nggak ridho sama dia. Ya, sementara ya perasaan dia gitu. Ya, enggak, ada yang begitu. Enggak ada istri yang merasa begitu. Terus nanya ke saya kan, gimana Ustadz? Ya, cari suami baru, saya bilang gitu. Buat suami yang baru ridho. Ya enggak, ya beda bab kalau itu. Kalau suami dolim, suami durhaka nanti beda bab. Itu nanti berlaku kaidah yang ada di 228 Al-Baqarah itu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya kalau suami penuh kewajibannya kepada istri, kewajiban istri pada suami juga penuh. Nah, kalau suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istri, otomatis istri maaf bahkan boleh cerai gugat, ya. Itu seperti itu. Pak, apakah ridho suami itu harus diucapkan atau Enggak harus sih, cuman kalau ingin lebih menenteramkan hati istri disampaikan. Ya, enggak harus. Tapi kalau perempuan maunya suami saya Pak, kalau apa umpamanya dia nyuruh apa sama saya kerjakan. Terus udah gitu dia selalu bilang alhamdulillah, mudah-mudahan mama ibadahnya diterima. Luaskan kuburnya loh. Saya cuma bilang amin. Ya, Gitu bagus. aja, nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, bagus. Doain suami. Ya. Oh, itu tanda-tanda ridho itu. Tanda-tanda ridho. Itu. Ada tentang itu. Enggak harus diomongkan, cuman memang kalau diomongkan mungkin lebih menenteramkan. Ungkapan ya. Enggak harus. Kalau cerai hidup bagaimana Pak? Cerai hidup terus menjanda terus nggak punya suami lagi gitu. Ya enggak apa-apa. Untuk mencari ridho suami Ya bagaimana? cari jalur surga yang lain. Kan jalur surga kan banyak, tidak hanya suami. Ridho suami. Ya kalau cerai kan beda bab ya. Kalau kan dalam Islam ada prinsip pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Tapi Pak, maaf, saya nanya, umpamanya Mbak Anti ini udah meninggal suaminya, tapi Mbak Anti nggak mau menikah, tapi ada jodohnya Pak, itu Kalau ada jodoh, kalau beliau ada jodohnya pasti akan- menikah. Oh. Nggak tahu bagaimana Kita ceritanya. nggak tahu. Iya, Iya. maksud saya itu yang saya tanyakan gitu loh. Dia mau comblangin sih. Kalau memang masih ada jodohnya pasti menikah, pasti. Karena jodoh itu rezeki. Jadi tahunya nanti kalau Rizki misalnya itu menikah tuh baru. rizki itu kemanapun kita lari kita terkejar. Sebagaimana ajal. Sebagaimana ajal, kemanapun kita lari terkejar. Itu rizki. Pak Ustadz, boleh nggak kalau ngomong Iya. ini? Kalau Allah kalau izinkan atau Allah perbolehkan kita memilih, saya memilih meninggal duluan daripada suami misalnya gitu Mas. Karena Doa itu melihat maksudnya. tanggung jawab yang Besar. besar yang nggak mungkin nggak amanah gitu, yang mungkin bisa nggak amanah gitu. Boleh nggak sih konsep ini? Ya, enggak apa-apa sih, tapi walaupun nanti Tapi kan itu berandai iya, gitu. iya. Andaikan boleh memilih gitu kan bahasanya. Andai kan Ya. Allah boleh memilih. Tapi kalau menurut saya nggak usah berandai-andai lah. Ya, Iya. betul. Kan memang Mending berdoa yang baik-baik aja jangan semuanya. berandai-andai. Berdoa yang baik-baik aja semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja. harus ditentukan. Iya. Iya. Ya beberapa ngomong begitu sih, tapi saran saya sih nggak usah lah, serahkan pada Allah aja semuanya. Toh yang ngatur hidup kita juga bukan kita kan, Allah kan. Iya. Ya, serahkan semuanya sama Allah aja. Ada lagi mungkin? Saya mau nanya satu. Oke. Kalau kataman Quran ini kan lagi itu misalnya nih kita bareng-bareng nih misalnya, terus kan tapi bacanya nggak bareng-bareng baca gitu nggak, tapi misalnya saya ayat 1 sampai 5 misalnya, lainnya nanti lanjutin gitu. Itu apakah bisa boleh dikatakan saya katakan secara pribadi? Enggak, kolektif itu. Jadi jadi saya harus tetap ngatamin secara jadi pribadi. ya jadi gini, kalau tadarus itu kan bacanya bareng-bareng, walaupun bareng-bareng itu gantian kan, Ya. kita nyimak.
Kalau ibu tanya ke saya apakah itu khatam secara pribadi, saya jawab enggak, itu khatam secara kolektif. Karena ibu tidak sepenuhnya membaca. Yang diharapkan itu kan kita tidak hanya tadarus, tapi juga membaca secara pribadi yang 30 juz selesai itu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi itu khatam juga walaupun kolektif istilahnya. Pak, maaf saya mau nanya, Iya. kalau pas bulan puasa gini Pak, kita nggak terawih di masjid nggak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa banget, nggak ada masalah. Untungnya enggak. Iya. Oh nggak terawih juga nggak apa-apa. Cuman sayang gitu aja. Daya sayang, tapi nggak apa-apa. Maksudnya istilahnya kalau ke masjid gitu loh Pak. Nggak apa-apa. Pak Ustadz benar nggak kalau pas banjir itu musibah banjir itu pas air naik itu diazankan, terus yang azan itu apa harus laki-laki gitu? Yang saya baca sih bukan hadis ya, tapi penjelasan sebagian para ulama itu memang kalau ada banjir, badai atau apa itu dianjurkan untuk adzan. Itu tapi yang saya baca ya itu bukan hadis. Tapi perkataan para ulama yang menganjurkan untuk meredakan semua itu dengan adzan itu. Nah, kalau ibu nggak ada pilihan sehingga terpaksa yang adzan adalah ibu, nggak ada masalah. Karena Siti Aisyah pernah adzan, tapi saat itu komunitasnya perempuan semua. Beliau pernah adzan, iqomah, dan jadi imam sekaligus. Siti Aisyah ya. Tapi memang di komunitas perempuan. Jadi perempuan tuh boleh adzan, boleh. Cuman harus pastikan pendengarnya adalah perempuan. Tapi kalau misalnya ibu merasa akan ada laki-laki yang bukan mahram ya yang mendengar adzan ibu, mungkin adzannya tetap tapi dilirihkan. Dilirihkan itu dengan suara pelan itu. Saya kira itu. Allah a'lam. Nah, kalau laki-laki itu keras gitu tuh. Dikeraskan. Dulu kakek saya pas ada angin besar itu, saya masih lihat kakek saya itu berdiri di atas terasnya musola. Ada musola itu ada kayak terasnya gitu ya. Ada kayak tembok setengah badannya. Beliau berdiri itu sambil adzan. Sambil adzan. Dilantangkan adzannya sama kakek tanpa speaker itu. Sama kakek saya, Allah yarhamdulillah. Saya lihat sendiri itu. Beliau adzan di depan musola itu. Kakek saya, Allah yarhamdulillah. Ustaz, kalau yang tadi sholat tarawih itu kalau kita berjamaah di masjid sama dengan imam kan mendapatkan pahala sholat semalam sempurna. Tapi kalau kita perempuan di rumah sendirian nih, nggak berjamaah, nggak dengan imam berarti kan, itu apakah mendapatkan pahala semalam juga Pak? Enggak, ibu dapat pahala sholat di rumah. Tidak ya? Iya, karena kan perempuan kan paling utama sholatnya di rumah. Iya, jadi nggak dapat Iya. mendapatkan pahala yang semalam. Itulah bagusnya. Ya, itulah enaknya jadi perempuan, Bu. Dapat juga meskipun. Ya, itulah enaknya jadi perempuan. Jadi perempuan itu di rumah dapat keutamaan sholat di rumah, berjamaah dapat keutamaan sholat berjamaah. Jadi dengan suruh juga sama. Beda, kalau itu suruk ada kata-kata masjid kalau itu. Oh, Harus Kalau di masjid. suruk untuk yang dapat hadiah umroh ya, Iya. atau haji sempurna itu ada kata-kata masjid kalau itu. tapi kita nggak bisa mendapatkan Berarti nggak berlaku di rumah ya? Pak? Tidak berlaku di rumah, tapi dapat pahala duha tetap bisa. Ya. Itu yang saya tahu, Allah alam. Jadi perempuan tuh enak, Bu. Makanya saya senang perempuan. Kosong laki-laki bahaya. perempuan bukan jadi perempuan. Kosong laki-laki bahaya. Sama seperti taklim. Yang mau mantu ini Bumi, yang mau mantu. Amin. Oh, Bu. Kan kaget. Sama Kenapa? seperti taklim. Nggih, Kalau kenapa, Bu? taklim dengar dari YouTube, dari Iya, sama iya. ya Pak Ustadz, kayak gitu ya. Ya, secara umum sama dalam hal mendapatkan ilmunya. Walaupun nanti dari sisi apa ya, plus-plusnya itu mungkin beda tetap. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu secara langsung dengan kalau pakai media itu perihal mendapatkan ilmunya insya Allah sama. Tapi perihal plus-plusnya itu pasti beda. Pertama bedanya gimana? Kan kalau ada hadis tentang man salaka thariqan itu ada kata salaka berjalan kan. Jadi kalau berjalan berarti kan keluar gitu. Iya, kenapa? Ada usaha. Ada usaha satu. Ya, terus berkumpulnya kaum muslimin dalam membahas ilmu kan mengangkat adab yang akan turun misalnya. Terus apalagi malaikat mendoakan ampunan dan seterusnya. Jadi itu bedanya itu aja sih ya. Jadi Kalau bertanya ya jelas kan kalau langsung. ya betul kan? betul. Dari segi Nggak- rasa, nggak salah gitu. rasa dari segi rasa juga beda. Saya itu taklim kalau gini nih sampai sekian jam atau kadang nggak terasa. Iya benar. Tapi kalau online itu ngomong setengah jam itu capek Ngantuk, iya. Pak. Iya. Nggak senang.
ngomong setengah jam udah capek itu, yang kalau yang online itu, karena kita kayak ngomong sendiri. Ini cuma dengerin online di rumah udah Antum tidur. saya tidur, tadi ceramah saya tidur. Tapi secara ilmu, kalau secara ilmu tetap sama insya Allah. Tapi kalau ditanya sebaik-baiknya perempuan pada waktu puasa sendiri lebih baik sholat di tarawih di masjid atau tarawih di rumah? Kalau ibu nanya ke saya, sebaiknya gitu ya, Iya. sebaiknya itu tergantung kondisinya. Untuk perempuan ya, teman. Iya. Jadi ada kondisi di mana sebaiknya mungkin di masjid aja. Oh, di sini. Ada kondisi tertentu ya, di mana memang ibu sebaiknya di masjid aja. Tapi ada kondisi di mana mungkin sebaiknya di rumah aja. Ukuran dari mana? Ukuran dari kemungkinan timbulnya fitnah kalau ibu ke masjid ada apa tidak itu. Fitnahnya Fitnah. maksudnya yang seperti apa Pak? Ya, contoh gini misalnya. Oh, ini masjid penuh ini, ramai ini, membludak ini. Takutnya nanti ikhtilat laki perempuan kalau nggak misalnya gitu. Nah, yang model begitu sebaiknya di rumah aja lah. Tapi kalau udah ini semakin kesini semakin mengalami kemajuan, maksudnya softnya semakin dikit, nah, berarti semakin aman untuk perempuan bisa ikut. Isi, Ya, monggo silakan di masjid itu. Nah, jadi sebenarnya sholat tarawih ini kan jenis sholat yang disunahkan berjamaah sebenarnya. Iya. Jadi kalau ibu di rumah suami ngajak jamaah tarawih ya maksudnya ya, ikuti suami aja tidak apa-apa. Di rumah bisa jadi lebih utama. Tapi kalau misalnya mau sholat sendiri di rumah, di masjid ada jamaah, mending jamaah sebenarnya. Kalau saya sukanya sama anak saya. Jamaah berarti kan? Iya, jamaah. Selama masih jamaah masih bagus berarti. Karena tarawih. Tapi tanyanya ke suaminya dong Pak Ustaz. Iya. Kalau nggak suami ke anak lah. Karena intinya tarawih itu sebaiknya berjamaah. Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, Istisqa itu sebaiknya berjamaah kata Imam Nawawi. Ada 4 sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Yang lain sebaiknya sendiri, kecuali 4 sholat itu. Itu seperti itu. Kalau Idul Fitri malah wanita haid pun suruh datang. Iya. Untuk walaupun nggak untuk sholat, iya, untuk mendengarkan khutbah kan. Iya. Nah, terus kalau Istisqa malah orang-orang tua suruh ngajak nenek-nenek, binatang-binatang suruh ngeluarin supaya ngerayu Allah untuk turun hujan kan. Saya kira itu Allah alam. Jadi tapi secara umum untuk perempuan enak lah di rumah dapat keutamaan sholat. Di masjid Ya, tambah lagi. ya betul. Ada plus-plusnya. Allah alam. Ada lagi? Oke, silakan. Apa benar kalau kita mengutuk setan, kata Nabi, Iya. maka dia menjadi besar. Tapi kalau kita untuk mencegahnya supaya dia jangan bertambah besar, kita cukup membaca Bismillah. Iya, betul, ada. Sampai dia menjadi Kecil. semut. Iya, Jadi segede semut dia. Benar kata Ustaz? betul. Jadi dari riwayat ketika ada seorang yang mencela setan, kata Nabi, jangan dicela setan itu, cuma. Tapi berlindunglah kepada Allah darinya makan. Karena setan tuh udah bisa dicela, kupingnya udah tebel dia itu. Setan dilanat, dikata-katain, setan udah sering saya. Nggak. Emang setan. Ya, makanya ada larangan mencela setan bukan karena sia-sia. Jadi bukan tidak boleh kita mencela setan dalam pengertian setan itu tercela, terkutuk, bukan tidak boleh. Karena kan auzubillah pun auzubillahi syaitonir rajim juga kan. Atau saya sering ngomong setan mah gua play tapi yang Nabi larang itu kalau kita fokus pada mencela-cela setan, karena itu percuma. Jadi kalau kita ngomong setan itu tercela, jangan diikuti dia, enggak apa-apa kalau gitu. Wong auzubillah aja auzubillahi minasyaitonir rajim kan. Nah, atau tadi saya sering ngomong kalau di jamaah itu setan mah gua play, resek setan itu. Maksud saya supaya orang hati-hati gitu kan. Tapi kalau kita sibuk mencela-cela setan itu percuma. Itu yang dilarang oleh Islam. Nah, yang betul bagaimana berlindung kepada Allah darinya. Atau baca bismillah tadi itu setan akan terus mengecil sampai andaikan bukan karena dia tidak ada bukan ajalnya hancur dia, kira-kira gitu. Seperti itu, meleleh dia. Kalau melaknat, Pak, melaknat setan Kalau- atau jin gitu, sementara yang hal yang kita laknatkan itu sebenarnya salah satu dari bukan salah satu dari kesalahan kita juga gitu, tapi kita melimpahkan itu dengan melaknat mereka. Itu tuh boleh nggak sih, Pak? Nggak boleh, itu namanya kambing hitamkan setan namanya. Kenapa saya bilang nggak boleh gini.
Kalau secara objektif kita tahu itu salah kita. Nabi Adam itu jangankan memang salah kita gitu ya. Nabi Adam itu bahkan nyata-nyata iblis yang menggelincirkan pun beliau sibuk menghantam dirinya dan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mencari kambing hitam itu tidak diajarkan dalam Islam. Di samping harganya mahal kambing hitam. Itu ya. Yang diajarkan oleh Nabi Adam, oleh Islam adalah sebagaimana Nabi Adam, itu menghantam dirinya. Hamba yang salah ya Allah, hamba yang zalim. Jadi Nabi Adam itu nggak berani kepada Allah mengatakan, ya Allah karena takdirmu hamba keluar dari surga, tolong maafkan hamba enggak. Beliau juga tidak berkata, ini gara-gara setan ya Allah, asem dia itu, enggak gitu. Beliau sibuk menyatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi justru gara-gara itu beliau diampuni oleh Allah, bahkan diangkat dari Nabi dan Rasul. Nabi Yunus juga sama. Itu kan ulah kaumnya kan. Ketika beliau diterang oleh ikan, beliau tidak sibuk berkata, ini gara-gara kaum saya yang gua play semua ini ya Allah, enggak. Beliau itu sibuk, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, jadi itu yang diajarkan dalam Islam. Tapi benar nggak kan jin dan manusia itu kan hidup berdampingan Pak Ustadz? Betul, tidak salah. Kalau kita terlalu menyalahkan mereka dan sementara bukan kesalahan, bukan kesalahan. Maksudnya kayak kita jalan gitu nggak kurang hati-hati, tapi kita yang ini pasti nih gini gitu. Nah itu bisa menimbulkan sesuatu nggak sih? Dendam gitu ya. Bukan dendam sih ya, apalah gitu. Bisa dendam, setan itu bisa dendam. Dendam ke kita. Iya, bisa dendam. Kan Jadi kalau nggak salah saya pernah dengar tuh kalau misalnya nyiram air panas ke Oh iya, gitu kan, lubang. iya ada betul. ini. Ada larangan dari Nabi memang. Ya. Termasuk kencing juga boleh di lubang-lubang. Apa itu juga Ya. salah satu begitu. Kalau kata Nabi kan aukamakal takutnya di dalam ada binatang atau jin. Iya. Nah itu betul, tidak salah itu. Betul. Apakah ada dampaknya? Bisa jadi. Jadi gini Bu. Kalau saya baca ini dalam kitab Al-Huniyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata begini. Auzubillah ya. Kalau ada binatang ular masuk ke dalam rumah, kalau kata beliau jangan langsung dibunuh. Dibacakan doa-doa dulu. Kalau dia pergi, apalagi menghilang berarti dia jin. Tapi kalau dia tetap nggak hilang berarti dia ular asli. Pukul tidak apa-apa itu. Jadi kalau di kitab Al-Huniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ngajarkan satu doa gini. Ansyudukumul ahda alladzi akhadakum Sulaiman wa alaikum alla tu'dzunani. Kalau bahasa saya gini, "Hei, kamu ular, aku bacakan padamu perjanjianmu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Sulaiman agar kamu jangan mengganggu saya." Nah, kalau dikaitkan akan Nabi Sulaiman dia pergi, berarti dia jin. Tapi kalau dia nggak pergi, berarti dia ular asli. Doa-doanya apa tuh Pak Ustadz kalau misalnya? Ya, ulang? kalau ibu satu baca apa yang bisa ibu baca, Ayat kursi. kursi atau apa gitu. Itu seperti itu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Makanya saya ulang, kalau sampai terjadi ya istilahnya, bisa jadi memang berdampak. Termasuk kalau nyiram ke lubang air panas atau bisa itu. Itu Nah, seperti itu. misalnya nih Pak, udah kadung nyiram, nggak ingat maksudnya lupa gitu. Ternyata itu. Kalau lubang cucian piring itu? Enggak, beda. Enggak. Itu kan bukan alami, itu buatan. Memang itu untuk buang lubang air. yang asli. Yang asli, iya. Yang asli, yang lubang-lubang di tanah itu. Sampai saya ketakutan. Ya. Saya Dulu kasih kan air, Nabi itu kan bilang wanti-wanti kepada sahabat kalau kencing jangan di lubang. Takutnya di dalam ada binatang atau jin kata Nabi Okamakol. Ya, terutama laki-laki kan kalau kencing kan jas itu kan. Maaf, zaman saya masih SD dulu kan kadang wah cues semut pada ngungsi itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di lubang aslinya tidak apa-apa. Itu lubang buatan itu. Saya udah ketakutan, waduh lupa. Enggak. Langsung saya kasih air dingin. Enggak apa-apa. Iya. Tapi emang benar kayak Dika kan dulu di Mahat itu showernya itu deket sama lubang pembuangannya. Jadi kadang-kadang dia tuh pipis, mandi sambil pipis gitu Pak Ustadz. Jadi langsung ke lubang itu kan deket kaki. Itu sakit ya, walaupun sakitnya flu batuk itu hampir setiap hari. Terus saya bilang gini, dicari sebabnya kan saya nggak tahu gitu. Pas saya numpang ke toiletnya, saya lihat tempat mandi emang begitu. Terus saya tanya gitu, kamu kalau mandi sambil pipis nggak gitu? Iya katanya, selalu katanya. Oh coba pipisnya karena toiletnya berpisah gitu Pak Ustadz. Coba kalau pipis ke toilet, tapi kalau mandi susah mah katanya gitu kan. Ya coba ditahan gitu.
Tapi Masya Allah ya, abis itu jarang sakit Pak Ustadz. Itu Masya emang Allah. bener Masya adanya kayak Allah. gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya misalnya lubang itu kayak selokan gitu nggak boleh ya? Kalau menurut saya sih enggak apa-apa ya. Cuman ini pengalamannya anaknya Bu Ivon sih. Pembuangan Iya, pembuangan lubang. Buang air, Iya. kamar mandi. Iya. Terus sama ini Pak Ustadz kan kalau baca Auzub Kalimatillah itu kan harus 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim Tiga 3 kali. kali. Iya. Terus subhanallah yang terakhir itu Pak Ustadz yang zikir pagi. Yang mana? Lebih ada khalqi waridho. Oh, subhanallah, subhanallah, ada dakhal Tiga. subhanallah bihamdi ada dakhal wa ridwan nafsi wa zinata arsyih wa ada kalimat. Tiga kali. Nah, Iya. itu kalau kita bacanya cuma sekali bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang saya pernah baca, bagi yang senggang itu 3 kali, bagi yang buru-buru sekali. Soalnya kadang-kadang saya Iya. sisipkan pada saat sujud gitu Oh, nggih. baca. Nah, Nggak ada kadang-kadang masalah. kalau berjamaah itu nggak bisa tuntas sampai 3 Bisa. kali bacanya Nggih. gitu. Enggak apa-apa. Tapi nanti Apakah afdolannya berkurang atau bagaimana Pak Ustadz? pastinya karena 3 sama 1 pasti beda kan. Oh. Iya, pastinya gitu, beda. Wallahu a'lam bishawab. Di masa Sayyidina Umar itu yang cerita Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau itu. Pernah ada orang itu diculik oleh bangsa jin selama 4 tahun. Jadi hilang dia. Hilang, istrinya lapor ke khalifah. Setelah 4 tahun pulang itu suaminya itu. Ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Kamu kemana aja?" "Saya habis sholat Isya, pulang sholat Isya diculik oleh bangsa jin." Bangsa jin nyulik saya selama 4 tahun katanya. Lama memang. Nah, terus suatu saat jin muslim mengekspansi nyerang negara jin kafir itu dan menang. Nah, ditemukanlah tawanan saya oleh jin muslim, saya dibebaskan sekarang. Itu 4 tahun ditahan. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar. Nah, terus saya ingat kiai saya, Allahyarham Kiai Uzairon itu beliau pernah cerita, beliau pernah mau diculik oleh bangsa jin. Pernah, tapi nggak jadi. Jadi beliau cerita, saya pernah mau diculik oleh bangsa jin itu. Ketika jin mau nyulik saya bilang saya santrinya Mbah Baidawi, Kiai Baidawi itu. Kan jin itu takut kalau sama ulama yang Iya. soleh itu kan. Akhirnya nggak jadi diculik. Nah itu jadi kejadian orang diculik jin itu ada riwayatnya di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar tidak mengingkari itu. Makanya kan Nabi itu termasuk mengajarkan pada kita kan untuk baik hubungannya dengan bangsa jin. Iya. Dengan misalnya ya, pernah Nabi itu mau adzan, sahabat Bilal itu mau adzan. Kata di satu lembah, kata Nabi ke Bilal, jangan di sini adzannya, di sini banyak jin kafir, kita pindah ke sana aja. Nabi pindah ke tempat lain, baru sahabat Bilal adzan dan sholat berjamaah di situ Nabi. Nah, Nabi menjaga wilayah teritorial mereka itu. Tapi kan gara-gara itu akhirnya banyak bangsa jin yang masuk Islam kan akhirnya. Itu seperti itu. Dulu guru saya itu ngajari saya gini. Doa ini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayhi wa atuni muslimin kan surah An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis. Ini kalau kita niatkan untuk ngusir jin bisa. Tapi kalau kita ngajak berdamai dengan mereka agar mereka tidak mengganggu kita juga bisa. Nah, kalau saran saya kata kiai saya itu jangan niat musir atau niat nyerang, tapi niat saja agar mereka tidak mengganggu kita itu aja. Jadi jangan niat nyerang mereka, tapi niatnya mohon pada Allah supaya mereka tidak mengganggu kita itu aja. Jadi supaya ajak kerjasama supaya mereka tidak mengganggu kita itu niatnya. Mohonnya pada Allah gitu maksudnya. Itu seperti itu. Dan tadi saya ulang ya, jin itu bisa dendam kalau kata para ulama. Dan jin itu umurnya panjang. Kadang kalau nggak kuat bales sama orang tuanya, anaknya itu cucunya itu. Itu Seratusan tahun itu. iya, mereka itu panjang umurnya. Makanya anak-anak kita mesti kita jaga. Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran apa coba? Itu doanya Siti Maryam itu. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibunya Siti Maryam mendoakan Siti Maryam ketika Siti Maryam lahir didoakan oleh ibunya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu perlindungan untuk anakku ini dan keturunannya dari setan yang terkutuk.
Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya Siti. Kalau anak kita perempuan, doanya langsung itu bisa. Kalau anak kita laki-laki, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau anak kita banyak, inni u'iduhum bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ada di surah Maryam. Ada di surat Maryam, Pak. Sebentar, ya, Bu. Saya masuk dulu. Monggo, Pak. Monggo. Saya buka dulu, Bu. Bukan Hana waladat Maryam itu Mas. Oh, bukan, itu untuk saya melahirkan. Melahirin itu. Iya. Ini ada di surah Ali Imran. Ali Imran ayat 36. Ali Imran ayat 36. Ali Imran ayat 36. Ayat 36. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kalau anak ibu perempuan langsung pakai doa ini bisa jadi. Untuk satu anak ya. Iya. Ya, ini u'iduha itu dia. Ibu anaknya satu-satu tidak ada masalah. Kalau Bu Susan kan cowok-cowok. Iya. Ini u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau satu, kalau dua anak Berarti ini dua kali. ya atau dua kali. Jadi ini u'iduhu bika jadi hanya ganti hu. Kalau laki-laki ganti hu. Ya. Ini u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu apa terjemahnya Bu Susan? Terjemahnya apa? Dan aku memberikannya nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan cucu-cucu. Iya, keturunannya. Dan wasekan yang terbaik. Iya, itu. Jadi Itu doanya. diniatkan misalnya nama anak saya satu Safa, misalnya niat Iya. untuk Safa, Ya, nanti ya. untuk Maryam. Ya, gitu. Kalau untuk anak-anakku nggak bisa ya Pak? Bisa, saya sering begitu. Saya sering pakai hum. Karena anak saya kan banyak. Saya ini u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Ya, ini jadi hanya ganti hum. Kalau Bu Anti satu putra kan, hanya ganti hu. Ini u'iduhu bika wa dzurriyyatahum. Itu saya baca pagi dan petang itu. Sebenarnya nggak ada aturan pagi dan petang, supaya ingat aja. Iya. Saya baca itu untuk anak-anak. Sekalian Iya. zikir pagi, zikir petang. Ya, biar ingat aja sih. Saya baca itu untuk anak-anak saya. Anak-anak saya banyak, saya langsung ini u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Saya pernah dengar cerita Pak Ustaz, Mm. ada orang tuh Mm. seorang ibu di rumah, Hmm. tiba-tiba ada ular masuk gitu kan ke Mm. rumahnya, dan beliau itu sendiri di rumah. Terus beliau nggak bisa telepon kemana-mana, nggak bisa. Terus akhirnya beliau bacain auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ular itu jalan sendiri masuk ke dalam karung Pak Ustaz. Terus waktu baca kisah itu ya sunatullah ya Pak Ustaz, belum percaya banget gitu. Nah pada saat terjadi itu sama saya, ada kelabang waktu itu gede Pak Ustaz gitu. Saya sendirian. Terus saya bacain gitu, tapi Masya Allah memang berhenti Pak Ustaz. Kan kelabang itu jalannya cepet gitu kan. Itu berhenti sampai saya bacain auzubikallah sampai 3 kali. Terus saya ambil apa waktu itu, karena nggak, saya takut mau ngetoknya gitu, saya kasih itu apa, saya semprotin baygon sama wipol Pak Ustaz. Itu Masya Allah memang bener-bener berhenti, nggak jalan lagi gitu. Itu lubangnya agak gede terus tebal gitu kan. Itu bener-bener berhenti gitu. Jadi kalau udah ada binatang buas memang dibacain itu di samping Iya, ayat iya. kursi kali ya Pak Ustaz. Betul. Kalau ayat kursi saya sih belum pernah. Iya. Betul. Tidak ada masalah. Kalau doa itu tadi Pak Ustaz, Iya. kalau doa yang tidak di apa digoda jin itu tadi, Hmm. kalau berdiri sendiri, A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. saya ditanya. Iya. Saya jawab saya ya udah. Iya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya Ya itu untuk kita. Iya itu. Nah, iya. Kan Kalau nepuk-nepuk itu Pak Ustaz tempat tidur itu bacanya Oh, apa? sebelum tidur ya. ya itu kesunan dulu gini loh. Di masa Nabi itu kan di gurun Sahara. Kadang kalau nggak dikepres terlebih dahulu takut ada binatang yang Oh, iya, melangkah. berbahaya. Maka ada kesunan untuk Iya, kesunan iya. itu. Kesunan itu. Itu sebenarnya termasuk sunnah kan? Sunnah. Ya sunnah kan Nabi melakukan. Nabi dan Nabi mengajarkan. Sebelum Iya. tidur. Iya. Kalau ke itu kalau misalnya nginep ke mana gitu, kalau misalnya ke hotel gitu kan, itu lama nggak di, takutnya lama nggak ditidurin gitu. Biasanya kan ditepuk gitu, kalau takut ditidurin jin gitu ya Pak. Terus kenapa, Bu? Ya jadi di apa sih, Baca dikibas-kibas iya, gitu. sambil baca doa nggak ada Di masalah rumah ya. juga sama. Iya. Ya ramah. Di rumah kan pagi Nggak sampai masalah. sore kan nggak dipakai juga.
Ya, ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bayar video